Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Fikih Sunnah Wanita yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim rahimahullah taala, dan kita masih dalam pembahasan seputar salat. Dan insyaallah taala mulai kesempatan ini dan berikutnya kita akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan larangan-larangan di dalam salat. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tentunya dalam salat kita berharap agar mendapatkan pahala yang sempurna. Oleh karena itu kita berusaha untuk melakukan apa saja yang disyariatkan dalam salat, dimulai dari ucapan-ucapan, gerakan-gerakan dengan baik, mengikuti dalil-dalil dan contoh-contoh yang diajarkan, dengan harapan dan tujuan agar kita bisa mendapatkan pahala sholat secara sempurna. Nah, di antara yang harus diperhatikan juga adalah menjauhi hal-hal yang dilarang. Yang mana yang dilarang ini nantinya ada yang bisa mempengaruhi keabsahan sholat atau paling tidak mengurangi pahala sholat. Dan tentunya hal itu tidak kita inginkan. Kita sudah menjalankan apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, baik itu sholat fardu, kemudian ditambah lagi dengan sholat sunnah. Tentunya jerih payah yang kita lakukan selama ini, kita menginginkan pahala yang sempurna, tidak ingin dikurangi sedikit pun. Nah, di antara caranya adalah tadi dengan memperhatikan atau menjauhkan hal-hal yang dilarang di dalam sholat. Baik, insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan satu persatu apa yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan hal-hal yang dilarang di dalam sholat. Dan beliau menyebutkan di sini ada 23 poin. Baik, yang pertama adalah bertolak pinggang. Bertolak pinggang atau meletakkan tangan di pinggang. Meletakkan tangan di pinggang dalam keadaan sholat. Penulis mengatakan perbuatan ini tidak dibolehkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bertolak pinggang dalam sholat. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia memakruhkan bertolak pinggang dalam salat dan mengatakan sesungguhnya orang-orang Yahudi melakukan hal tersebut. Dari Ziyad bin Sabih, ia berkata, aku pernah salat di samping Ibnu Umar. Ketika itu aku meletakkan tanganku di atas pinggangku. Seusai salat ia berkata, ini adalah salib di dalam salat dan Rasulullah SAW melarangnya. Asindi berpendapat salib dalam salat adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua pinggang dan merenggangkan ketika berdiri. Berdasarkan keterangan ini maka kita ketahui meletakkan tangan di pinggang dalam keadaan sholat itu dilarang. Terdapat hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yusalli ar-rajul mukhtasiran. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat mukhtasir, dalam keadaan mukhtasir. Mukhtasir dijelaskan oleh para ulama adalah meletakkan tangan di pinggang. Mukhtasir, meletakkan tangan di pinggang. Baik. Kenapa meletakkan tangan di pinggang ini dilarang di dalam sholat? Ada beberapa alasan yang ditunjukkan oleh dalil. Alasan yang pertama adalah sebagaimana disebutkan oleh penulis tadi, riwayatnya bahwa sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala, nah hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan kita dilarang untuk melakukan kebiasaan tersebut. Ya. Bahwa sesungguhnya orang yang meletakkan tangannya di pinggang atau bertolak pinggang ini adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi. Dan kita dilarang untuk meniru perbuatan-perbuatan yang menjadi ciri khas dan kebiasaan orang-orang Yahudi. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Ini alasan pertama. Jadi
dalil tadi merupakan alasan pertama kenapa bertolak pinggang itu dilarang. Kemudian yang kedua, alasan yang lain adalah seperti yang disebutkan tadi dari Zaid bin Thabit, ya, bahwa ketika dia melakukan hal tersebut di samping Ibnu Umar, maka beliau mengatakan bahwa ini salib dalam sholat, yaitu meletakkan tangan di pinggang. Itu sama halnya dengan menyerupai salib di dalam sholat, dan hal ini dilarang. Kemudian yang ketiga, di antara alasan lain bahwa meletakkan tangan di pinggang itu terlarang karena di dalamnya terdapat sikap takjub dan sombong. Dan tentunya hal ini bisa meniadakan kekhusyuan di dalam sholat. Dan kalaupun seandainya tidak diketahui alasan-alasan ini, maka cukuplah dalil bahwa sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu naha an yusalli ar-rajul muhtasiran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang sholat muhtasiran. Dan Ibnu Hajar mengatakan muhtasir di sini maksudnya adalah meletakkan tangan di pinggang. Dan dalam beribadah, ya, dalam beribadah atau dalam menjalankan syariat, baik kita mengetahui hikmahnya, alasannya ataukah tidak, tetap kita lakukan berdasarkan dalil dan perintah atau larangan. Kalaupun seandainya kita hanya mengetahui bahwa ini diperintahkan atau ini dilarang tanpa mengetahui hikmahnya, tanpa mengetahui sebabnya, maka sebagai seorang hamba yang beriman maka tetap melakukannya. Nah, inilah dalil yang menunjukkan bahwa meletakkan kedua tangan di pinggang itu dilarang. Yang meletakkan kedua tangan di pinggang itu dilarang, terutama di dalam sholat. Hukumnya makruh, ya, walaupun tidak sampai kepada membatalkan sholat. Baik, berkaitan dengan hadis tadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hambanya sholat dalam keadaan muhtasiran, ada tafsiran-tafsiran lain dari kalangan ahli ilmu tentang muhtasir. Ada yang mengatakan bahwa Nabi melarang muhtasir itu maksudnya adalah sholat secara terburu-buru, tidak tumakninah ketika baca surat, ruku, sujud. Nah, tentunya hal ini dilarang. Dan tumakninah dalam sholat itu adalah rukun. Ya, ketika dimaknai atau ditafsirkan bahwa muhtasiran ini adalah tergesa-gesa, terburu-buru dalam arti tidak tumakninah, maka ya dia perbuatan yang bukan hanya sekedar makruh, bahkan diharamkan, yang bisa mempengaruhi keabsahan sholat. Dan sholat dengan tumakninah bahkan lama itu diantara yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau mempraktikannya, terutama dalam sholat-sholat sunnah, ya. Adapun dalam sholat fardu dalam arti sholat berjamaah antara makmum dan imam, maka pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan keadaan makmumnya, mungkin ada yang tua, ada yang anak-anak. Adapun dalam keadaan sendiri, beliau lama, sholatnya lama. Ketika di rakaat pertama beliau membaca surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sekaligus. Kemudian dalam keadaan ruku beliau lamanya sebagaimana lamanya membaca surat. Begitu pula ketika bangun, begitu pula ketika sujud dan seterusnya. Justru itulah yang disunahkan. Dalam saat sendirian, sholat sendirian, kita memperlama sholat kita. Baik, jadi ikhtasar makna yang kedua adalah tergesa-gesa dan terburu-buru, dan ini adalah terlarang, bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, di antara makna ikhtisar adalah yang sebagaimana diterangkan oleh Imam Malik, yaitu membaca hanya sebagian surat saja. Misalkan ada sebuah surat Al-Baqarah misalkan, dia hanya membaca sebagiannya saja. Imam Malik mengatakan, ahabbu ilayya an yaqra suratan kamilatan walau min qisar al-mufassal min an yaqra nadhiraha iddata marrat min suratin tawilah. Saya lebih senang membaca surat secara utuh walaupun itu dari surat-surat yang pendek daripada membaca surat yang panjang namun cuma sebagian, ya, sebanyak beberapa kali. Jadi kalau seandainya dibandingkan mana lebih utama, membaca surat pendek atau surat panjang tapi sebagian, menurut Imam Malik lebih baik surat pendek. Akan tapi setelah dijelaskan kembali bahwa yang dimaksud di sini adalah di setiap surat, ya, tentunya di situ ada potongan-potongan yang disesuaikan dengan
yang disesuaikan dengan bagian-bagian, ya, yang disesuaikan dengan bagian-bagian yang ada di dalam surat. Jadi ada pembahasan-pembahasan tertentu. Misalkan nih, surat yang pendek ketika kita baca semuanya tidak dipotong-potong, maka itu kita telah menyelesaikan atau membaca satu pembahasan yang sempurna, sehingga maknanya tidak terpotong-potong, kandungannya tidak terpotong-potong. Nah, kekurangan dari membaca surat yang panjang tapi tidak dibaca secara sempurna, tidak bisa dibaca secara lengkap tadi, kita tidak bisa membaca satu pembahasan secara utuh. Akan tetapi bagi orang-orang tertentu yang paham dengan tafsiran-tafsiran yang ada dalam Al-Quran, ya, yang mengetahui ini bagian dari sebuah pembahasan, maka tidak mengapa dia melakukan demikian. Jadi membaca surat panjang tetapi dipotong-potong, hanya saja dia membaca surat-surat berdasarkan pembahasan-pembahasan tertentu yang terdapat di dalam surat tersebut. Misalkan dalam membaca surat Al-Baqarah, ya, misalkan sedang menceritakan tentang kisah seorang nabi di dalam surat tersebut, maka hendaklah dia tidak berhenti di tengah-tengah cerita, di tengah-tengah pembahasan, tapi dia berusaha untuk menyempurnakannya. Dan inilah yang dimaksud oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala berkaitan dengan ikhtisar di dalam salat. Wallahu a'lam. Baik, kembali lagi kepada pembahasan bahwa bertolak pinggang atau meletakkan tangan di pinggang ini sesuatu yang dilarang di dalam salat. Yang kedua, melihat ke atas atau ke langit. Nah, perbuatan ini tidak dibolehkan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an raf'i absarihim 'inda du'a fi shalah ila as-sama' aw la tukhtafanna absaruhum. Hendaklah satu kaum berhenti mengangkat pandangan mereka ke atas ketika berdoa dalam salat, atau Allah akan menyambar penglihatan mereka. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Baik. Berdasarkan keterangan hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa melihat ke atas ketika sholat ini sesuatu yang dilarang, ya. Melihat di atas dalam sholat ini sesuatu yang dilarang, dan tentunya tidaklah patut dikerjakan atau dilakukan dalam keadaan kita sedang sholat. Dan sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, pandangan seseorang ketika sholat itu berada atau mengarah ke tempat sujud, itulah yang dicontohkan, itulah yang disyariatkan. Jadi kita berusaha untuk melakukan sesuai dengan apa yang diajarkan, yaitu mengarahkan pandangan kita kepada tempat sujud. Baik, adapun untuk melihat ke atas, maka tentunya ini tidak diperbolehkan. Nah, para ulama berbeda pendapat. Jika seandainya tadi disebutkan dalam hadis fis shalah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang memandang atau mengangkat pandangan ke atas ketika sholat. Bagaimana jika seandainya ini dilakukan jika di luar sholat? Ketika seseorang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, kemudian pandangannya dia diarahkan ke atas. Baik, di dalam kitab ensiklopedia fikih dinyatakan, Nass Syafi'i ala anna al-awla fi ad-du'a kharij as-salah raf' al-basar ila as-sama'. Wa qala Ghazali minhum la yarfa' ad-da'i basarahu ilaiha. Syafi'i menegaskan bahwa yang lebih dianjurkan dalam doa di luar salat itu mengangkat pandangan ke atas. Sementara Imam Ghazali mengatakan tidak boleh mengangkat pandangan ke atas. Keterangan lain disampaikan Imam An-Nawawi, qala Qadhi Iyad, واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير صلاة فكرهه شريح وآخر وجوزوه الأكثرون. Al-Qadhi yang mengatakan ulama berbeda pendapat tentang hukum melihat ke atas ketika berdoa di luar sholat. Shuraih dan beberapa ulama lainnya menilainya makruh, sementara mayoritas ulama membolehkannya. Jadi ada perbedaan pendapat mengangkat atau mengarahkan pandangan ke atas di luar sholat. Kalau di dalam sholat tadi disebutkan dalam dalil ini hal dilarang. Tapi bagaimana kalau di luar sholat? Ketika dia berdoa, dia memandang ke atas. Maka wallahu a'lam bissawab,
pendapat yang kuat dalam hal ini adalah dibolehkan. Adapun yang dilarang melihat ke atas hanya berlaku dalam sholat saja, ya, berdasarkan hadis yang melarang hal tersebut. Yang disebutkan di dalamnya adalah sholat. Adapun selain itu maka dibolehkan. Imam Bukhari membuat sebuah judul, Babu Raf'il Basar ila Sama', bab bolehnya melihat ke atas, ya. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila sama'i kaifa rufi'at. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan dan langit bagaimana ia ditinggikan. Di antara dalil menunjukkan bolehnya melihat ke atas ketika berdoa di luar salat, di antaranya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan, saya pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat pojok Ka'bah. Lalu beliau melihat ke atas lalu tertawa, kemudian beliau bersabda, la'anallahu al-yahud thalatha innallaha harama alaihim syuhum faba'uha. Allah melaknat orang-orang Yahudi 3 kali. Sesungguhnya Allah mengharamkan mereka makan gaji, ya, namun mereka menjualnya. Ya, pada saat itu Nabi SAW melihat ke atas, sehingga dengan keumuman atau yang diisyaratkan dari hadis ini dibolehkan, ya, dibolehkan di luar salat. Syekhul Islam mengatakan, wala yukrah raf'u basar ila sama' fi du'a li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaulu Malik Syafi'i wa la yustahab. Tidak dimakruhkan melihat ke atas ketika berdoa di luar salat, mengingat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan pendapat Imam Malik, dan Imam Syafi'i mengatakan meskipun tidak dianjurkan tapi tidak dilarang, gitu. Wallahu a'lam. Adapun di dalam salat maka jelas tadi sebagaimana ditunjukkan oleh hadis yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, bahkan adanya ancaman, ya, adanya ancaman bahwa ketika orang tetap saja melakukan hal demikian, Allah Taala akan menyambar penglihatan mereka. Baik, yang berikutnya, yang ketiga adalah melihat sesuatu yang menyibukkannya atau mengganggunya di dalam sholat, ya, mengganggunya di dalam sholat. Sebagai contoh sederhana, ketika dia sholat, mungkin di situ ada anak-anak yang ada atau duduk di dekatnya sedang memainkan sesuatu, ya, mungkin dia sedang sholat sunnah, kemudian ada anak-anak sedang duduk di dekatnya sedang memainkan sesuatu, dan dia penasaran dengan apa yang dimainkan, yang pada akhirnya itu akan mengganggunya, ya, maka hal ini dilarang kita menoleh atau melihat hal tersebut. Disebutkan dalam hadis, ya, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan mengenakan pakaian yang ada tandanya. Kemudian beliau bersabda, "Syaghalatni a'lamu hadhihi, idhabu biha ila Abi Jahm wa'tuni bijaniyah." Ya, bijaniyah. Tanda pakaian ini telah menyibukkanku. Bawalah ia ke Abu Jaham dan bawakan aku bijaniyah, pakaian tebal dari wol yang tidak ada tandanya. Nah, ini juga diantara yang bisa kita ambil faidahnya, pelajarannya, bahwa ketika sholat jangan ramai, jangan menggunakan pakaian yang bermacam-macam, yang banyak coraknya, yang banyak hal-hal yang bisa mengganggu orang yang melihatnya. Contoh, sarung. Misalkan kita sholat menggunakan sarung yang unik, yang ada tulisan-tulisan yang bagus, yang indah segala macamnya, itu bisa jadi akan menyibukkan orang melihatnya ketika dia sholat di belakang kita. Ini lekukannya indah, ada tulisan-tulisan tertentu, apalagi terkadang nih tulisannya kurang jelas. Misalkan dengan lekukan-lekukan tertentu dibuat sedemikian rupa tidak jelas, sehingga membuat orang di belakangnya malah penasaran, tulisannya ini apa ya? Nah, ini sebaiknya tidak dilakukan. Dan orang yang di belakangnya juga tidak boleh melihat ke itu. Jadi ada dua sisi, ya. Untuk orang tidak boleh melihat, dia harus melihat ke tempat sujudnya agar khusyuk. Dan juga orang yang hendak menggunakan pakaian jangan menyibukkan orang lain dengan melihat pakaian yang dilakukan. Maka lebih polos, hitam, putih, biru, hijau, ya, polos-polosan saja. Jangan yang banyak coraknya yang pada akhirnya bisa mengganggu orang yang sholat, terutama pada area belakang, ya, ya, di belakangnya. Apalagi ada sebagian yang menggunakan baju-baju yang bergambar,
yang tidak baik, apalagi gambar-gambar yang mengandung kefasikan, maka ini lebih lagi tidak diperkenankan. Ya. Jadi dalam bab ini kita ambil pelajaran bahwa seseorang ketika sholat tidak boleh melihat sesuatu yang menyibukkannya, yang bisa mengganggu sholatnya. Dan juga bagi orang yang sholat hendaklah menggunakan pakaian yang tidak ramai coraknya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau mengenakan gamis, pakaian yang ada tanda-tandanya, maka beliau perintahkan untuk dibawa dan mendatangkan pakaian yang tidak banyak tandanya. Baik. Yang keempat, menoleh tanpa ada kepentingan. Menoleh tanpa ada kepentingan. Baik. Sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan menoleh dalam sholat. Para ulama menyebutkan menoleh dalam sholat ini ada beberapa macam. Ada 3. Yang pertama, menoleh dengan gerakan seluruh badan atau sebagian besar badan ke arah selain kiblat. Maka untuk kasus ini sholatnya batal. Karena bagian dari syarat sah adalah menghadap kiblat, dan tindakan semacam ini dianggap melanggar syarat tersebut. Ya, jadi menoleh dengan gerakan seluruh badan atau sebagian besar, maka ini membatalkan sholat. Kecuali dalam keadaan darurat ya, misalkan desak-desakan, ya dia sampai-sampai tidak bisa meluruskan badannya seluruhnya ke arah kiblat karena berdesak-desakan, mungkin ketika sedang melaksanakan ibadah haji, maka dalam hal itu fattaqullaha mastata'tum. Baik. Kedua, menoleh hanya dengan sebagian gerakan, menoleh hanya dengan gerakan sebagian anggota badan. Contoh, kepala dan mata. Kepala, ya, atau gerakan mata. Sementara anggota badan yang lainnya, badan misalkan, masih menghadap kiblat. Perbuatan ini hukumnya makruh, mengurangi pahala sholat. Dan ditujukan dalam sebuah hadis, yang mana hal ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita, sa'altu an-nabi sallallahu alaihi wasallam anil iltifat fi shalah. Kata beliau, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh ketika sholat. Maka beliau menjawab, fahuwa ikhtilasun yakhtalisuhu asyaitan min sholatil abdi. Itu adalah colekan. Setan mencolek sholatnya ketika sholatnya seorang hamba. Jadi ketika kita sholat sambil ngelirik kanan, ngelirik ke kiri, apalagi sampai menoleh, ya tadi, jangan disibukkan dengan hal tersebut. Arahkan pandangan ke arah sujud, ke tempat sujud. Ya, ini bisa menyebabkan berkurang pahalanya, atau mungkin bisa sampai kepada batalnya sholat ketika dia sampai menggerakkan seluruh anggota badan karena penasaran tadi, ya, karena penasaran. Ya, kita tidak bisa juga sih, ya. Misalkan kita mengatur pakaian sholat orang lain ketika misalkan sholat di tempat-tempat umum, ya, bisa saja ada orang menggunakan hal-hal yang mungkin menarik, aneh atau semisalnya, maka jangan kita hiraukan. Fokuskan pandangan kita ke tempat sujud agar kita bisa lebih khusyuk dalam pelaksanaan sholat. Baik. Adapun ketika menoleh dalam rangka ada kebutuhan, uzur, ini sudah kita jelaskan ya, gerakan-gerakan yang boleh dilakukan dalam sholat, yaitu menoleh atau melihat sesuatu dengan adanya alasan atau kebutuhan. Ini boleh dan tidak makruh. Yang dilarang di sini jika tidak ada kepentingan. Jika ada kepentingan maka diperbolehkan. Ada beberapa dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya hadis dari Jabir bin Abdullah, beliau bercerita, "Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shallaina wara'ahu wa huwa qa'idun wa Abu Bakar yusmi'un nas takbirahu faltafata ilaina fara'ana qiyaman fa asyara ilaina faqa'adna fa shallaina bi salatihi qu'udan." Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit dan kami salat di belakang beliau. Beliau salat dengan duduk. Sementara Abu Bakar mengeraskan takbir beliau agar didengar semua jamaah. Tiba-tiba beliau menoleh ke kami dan beliau lihat kami sholat dalam keadaan berdiri. Lalu beliau memberi isyarat kepada kami untuk duduk dan kami pun duduk. Akhirnya kami menjadi makmum beliau sambil duduk. Innama ju'ilal imam liutamma bihi. Baik, imam itu diadakan, dijadikan sebagai yang diikuti, ya. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini boleh karena ada kebutuhan.
Baik. Dan masih ada contoh-contoh yang lainnya, dalil-dalil yang lainnya, misalkan ada hal-hal yang membahayakan atau intinya jika ada kebutuhan maka diperbolehkan. Seperti dari hadis dari Sahal bin Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita ketika peristiwa sebelum perang Hunain bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus seorang untuk berjaga malam di sebuah lembah memperhatikan keadaan sasaran. Menjelang subuh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu bertanya, adakah perkembangan informasi dari penjaga malam, sampai akhirnya dikumandangkan iqamah salat subuh. Sahal Hanzalah menegaskan, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yaltafitu ila sy'bi hatta idza qada salatahu wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat sementara beliau sambil menoleh ke arah lembah sampai beliau selesai salatnya dan salam. Karena ada kebutuhan, dan ini dengan kondisi-kondisi genting. Kondisi-kondisi genting. Khawatir jika kedatangan musuh dan semisalnya, maka ini boleh. Kalau seandainya tidak ada kebutuhan, ya, hal-hal yang mendesak, maka hukumnya makruh, dilarang. Jenis menoleh yang ketiga adalah menoleh dengan hati. Bukan menoleh dengan fisik, tapi menoleh dengan hati. Dalam arti pikirannya, hayalannya kemana-mana. Hilang konsentrasinya di dalam sholat. Badannya, kepalanya, matanya sesuai dengan tempat-tempatnya. Tetapi pikirannya sibuk dengan berbagai macam peristiwa, angan-angan, cita-cita yang didamba-dambakan. Ya, maka tentunya hal ini dilarang karena mengurangi kekhusyuan dalam sholat. Jelas ya. Jadi menoleh, para ulama membagi menoleh itu ada 3. Menoleh dengan seluruh badan batal, atau sebagian besar badan batal. Yang kedua hanya sebagian anggota badan seperti mata atau kepala, maka hukumnya makruh jika tidak ada kepentingan. Yang ketiga menoleh dengan hati, maksudnya tidak konsentrasi dalam sholat, pikirannya kemana-mana, ya, memikirkan segala macam peristiwa, kejadian, angan-angan, cita-cita, maka ini mengurangi pahala sholat karena dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Baik, yang berikutnya di antara yang dilarang dalam sholat adalah menjalin jari jemari, ya, menjalin jari jemari, atau dalam bahasa Arab tasbik, seperti ini, menjalin jari jemari. Baik, ini hukumnya dilarang. Yang dilarang adalah menjalinkan jari jemari yang satu dengan yang lainnya di dalam sholat. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, jika salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya kemudian pergi ke masjid, maka ia mendapatkan pahala sholat hingga ia pulang. Karena itu janganlah ia melakukan ini, beliau menjalin jari jemarinya. Ya. Dari Ismail bin Umayyah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Nafi' tentang seorang yang menjalinkan jari jemarinya atau bertasbik dalam salatnya. Ia menjawab, Umar pernah berkata, itu adalah salatnya orang-orang yang dimurkai. Baik, berdasarkan keterangan-keterangan atau dalil-dalil di atas dapat kita ambil bahwa tasbik dalam salat itu dilarang. Ya, tasbik dalam salat itu dilarang. Tadi hadis yang pertama diriwayatkan Imam Hakim dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fi baiti tsumma atal masjid kana fi shalah hatta yarji'." Fala yaqul hakadha wa syabbaka baina yadayh. Jika seorang di antara kalian wudu di rumahnya kemudian mendatangi masjid, maka ia berada dalam salatnya hingga dia pulang. Sudah dalam keadaan salat, seakan-akan dia dalam keadaan salat sampai dia pulang. Maka janganlah ia melakukan seperti ini, beliau menyilangkan jari jemarinya. Ya, seperti tasbik. Ini dalil yang menunjukkan larangan ini. Ya. Nah, apakah larangan tasbik ini dilarang secara mutlak atau diperbolehkan dalam keadaan tertentu? Maka jawabannya boleh, ya, boleh dalam keadaan tertentu, yaitu di luar keadaan-keadaan yang dilarang, ya, di luar dalam keadaan-keadaan yang dilarang. Misalkan di luar sholat, ya, di luar ketika sedang mendengarkan khutbah Jumat, maka hal ini diperbolehkan. Ada terdapat dalil-dalil yang menunjukkan hal ini, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan tasbik, menjalin jari jemarinya, yaitu diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah sahabat Dzul Yadain berkaitan dengan sujud sahwi. Ya, saat itu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika salat Isya, karena setelah mendapatkan 2 rakaat beliau langsung salam. Ya, dalam hadis disebutkan adanya lafaz
fa shalla bina rak'atain thumma salam fa qama ila khashabah ma'rudah fil masjid fattaka'a 'alaiha ka'annahu ghadban wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabihi. Beliau salat bersama kami 2 rakaat kemudian salam, kemudian beliau mendatangi tiang yang tertancap di masjid. Beliau bersandar pada kayu tersebut seolah-olah beliau sedang marah dengan meletakkan kedua tangannya di atas tangan kirinya serta melakukan tasbih seperti ini. Di luar salat maka boleh, ya. Kemudian pula Imam Bukhari meletakkan hadis ini pada kitab sahihnya dengan judul Babut Tashbikil Asabi' fil Masjid wa ghairihi, bab mentasbik jari jemari dalam masjid dan selainnya. Nah, di antara dalil lain yang menunjukkan bolehnya tasbik adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mu'min lil mu'min kal bunyat yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin dengan mukmin yang lainnya itu ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Wasyabbaka asabi'u. Nah, kemudian Nabi mencontohkan bagaimana saling menguatkan seperti ini. Bersatu, ya. Idashtaka, ketika salah satu merasa sakit, maka yang lainnya pun merasakannya, ikut menolongnya, ikut membantunya. Nah, yang kita ambil kesimpulan di sini bahwa tasbih itu tidak diharamkan secara mutlak, tapi dia diperbolehkan dalam keadaan atau pada keadaan-keadaan yang tidak dilarang. Dalam sholat tidak boleh. Ya, ketika sedang mendengarkan khutbah juga. Ini wallahualam, ya, itu diantara yang menunjukkan diantara yang dilarang dalam sholat, yaitu menjalin jari jemari. Baik, yang berikutnya adalah yaitu membunyikan sendi-sendi jari-jari tangan, ya, jari jemari tangan. Nah, seringkali ini jadi kebiasaan, ya. Dia biasa seperti ini, misalkan saking biasanya dalam sholat pun demikian. Dalam sholat demikian. Tentunya ini dilarang. Ini dilarang. Terdapat hadis yang menjelaskan hukum membunyikan jari jemari ketika sholat. Ya, pertama dari Syu'bah, itu mantan budaknya Ibu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan, "Shalaitu ila janbi Ibnu Abbas fa faqatu, ya, asabi'i falamma qadayat as-shalah qala la amma laka taqa'u asabi'aka wa anta fi shalah." Aku pernah salat di samping Ibnu Abbas, kemudian aku membunyikan jariku. Setelah selesai salat, beliau mengatakan, kamu tidak sopan membunyikan jari-jari ketika sedang salat. Atau dalam yang lainnya, celaka engkau, apakah engkau membunyikan sendi-sendi jarimu, sendi-sendi tanganmu di dalam salat? Ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang dilarang. Kemudian Mu'adz bin Anas, beliau menyatakan, "Ad-dhahik bis shalah wal multafit wal mufraqi' asabi'ahu bi manzilatin wahidah." Orang yang tertawa sedang sholat, menoleh-noleh tanpa ada hajat ketika sholat, ya, membunyikan jari ketika sholat, hukumnya sama. Baik, membunyikan jari, menoleh, mungkin ada sebagian orang yang tidak mengetahui hukumnya. Tapi kalau tertawa-tawa dalam sholat, kan jelas. Ya, mungkin tanpa mengetahui dalilnya pun itu sesuatu yang dilarang. Orang akan mengatakan, bagaimana dia sedang ibadah kok tertawa-tawa? Tapi ingat, ya, tertawa, menoleh tanpa ada kebutuhan, membunyikan jari, hukumnya sama. Menunjukkan apa? Semuanya dilarang. Baik, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, akan tapi ada kedhaifan di dalamnya, disebutkan bahwa Nabi mengatakan, la tafqa asabi'aka wa anta fi shalah. Jangan membunyikan jarimu dalam keadaan salat, ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa membunyikan jari jemari, ya, itu dilarang. Dan para ulama, ada sebagian ulama mengatakan wa nuqila fid dirayah al-ijma' ala karahiyatiha. Dinukil dalam ad-dirayah bahwa ulama sepakat makruhnya membunyikan jari jemari dalam salat, ya. Syekh Utsaimin mengatakan farqa'atul asabi' la tubdil as-salah, walakin farqa'atul asabi' min al-'abath. Wa idza kana dzalika fi salatil jamaah aujaba tashwis ala man yasma' farqa'ataha. Membunyikan jari tidak membatalkan salat, namun membunyikan jari termasuk main-main. Jika itu dilakukan ketika salat jamaah, akan mengganggu orang yang mendengarkan suara jarinya.
Ya, kadang ada seorang yang sempat-sempatnya sholatnya klak, klak. Nah, ini nggak boleh. Sempat-sempatnya dalam keadaan sholat, nih sedang sedekap seperti ini. Hmm, hmm, hmm. Apalagi sampai seperti ini. Maka tentunya ini akan mengganggu. Dalam keadaan sendiri pun dilarang. Apalagi ketika dalam keadaan sholat berjamaah. Dan saya punya cerita menarik, lucu. Jadi, ya ini tentunya harus agar orang itu selalu khusyuk. Harus selalu khusyuk dalam sholatnya, dalam membaca dan semisalnya. Jadi saya diceritakan orang yang terbiasa seperti ini. Seperti ini. Jadi ketika salaman, terbiasa seperti ini. Nah, saking kebiasaannya itu dia setelah ruku, i'tidal, seperti ini. Nah, nggak sengaja, tanpa sadar dia melakukan seperti ini. Nah, tentunya ini tidaklah diperbolehkan. Kebiasaan kebiasaan seperti ini jangan dibawa ke sholat. Terlebih lagi jika ada dalil yang menunjukkan akan larangannya. Baik, kaum muslimin dan muslimat Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup dulu untuk pertemuan atau kesempatan ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya, masih berkaitan dengan hal-hal yang dilarang di dalam salat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.